Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Ivan Damesta Pratama dari jurusan Teknik Informatika kelas TI 21C2. Saya akan mempresentasikan untuk hasil rangkuman materi pada pertemuan 4, yaitu mengenai proses pengolahan data pada IoT. Untuk IoT itu sendiri adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian data yang dikumpulkan oleh perangkat-perangkat ini akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga. Kemudian bagaimana data itu bisa dikumpulkan pada sistem IoT ini? Yang pertama yaitu dengan sensor, kemudian data real time, dan metode pengumpulannya data dapat dikumpulkan secara manual melalui interface pengguna ataupun secara otomatis melalui program yang terjadwal. Kemudian untuk format datanya sendiri, data dikumpulkan dalam berbagai format seperti angka, teks, maupun gambar dan video. Kemudian yang selanjutnya, transmisi data dari perangkat IoT. Pertama, transmisi WiFi. Transmisi data nirkabel melalui jaringan WiFi yang umum digunakan di rumah dan kantor. Kemudian ada yang kedua yaitu Bluetooth. Transmisi data jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke smartphone atau laptop. Kemudian ada cellular network, yaitu transmisi data melalui jaringan seluler yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Ada yang keempat yaitu low power wide area network atau LPWAN, transmisi data jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Ini sangat ideal untuk perangkat IoT yang tersebar. Kemudian penyimpanan data pada platform IoT. Yang pertama yaitu cloud storage ya. Untuk cloud storage ini data IoT disimpan di server cloud, memberikan akses mudah dan fleksibilitas penyimpanan. Yang kemudian yaitu database. Data IoT disimpan dalam database yang terstruktur, memungkinkan query dan analisis yang efisien. Kemudian yang ketiga itu ada data lake ya. Data disimpan dalam format mentah tanpa pemrosesan awal untuk menganalisis yang lebih mendalam. Dan untuk analisisnya sendiri, untuk analisis datanya ada analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Untuk deskriptif yaitu menjelaskan data dengan menggunakan metrik seperti rata-rata, median, standar, deviasi. Kemudian untuk analisis prediktif yaitu membuat prediksi tentang kejadian di masa depan berdasarkan pola data historis. Dan untuk analisis preskriptif yaitu memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk visualisasi datanya ada dashboard, peta, ataupun animasi. Untuk dashboard menampilkan metrik data IoT secara real time dalam bentuk grafik dan tabel. Peta visualisasi data geografis, misalnya lokasi sensor atau data lalu lintas. Untuk animasi itu untuk visualisasi data yang bergerak, misalnya perubahan suhu atau pola lalu lintas. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Ada identifikasi masalah, alternatif solusi, implementasi solusi, dan evaluasi. Untuk identifikasi sendiri itu mengungkap masalah atau peluang yang perlu ditangani, serta untuk alternatif solusinya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi alternatif solusi. Implementasi solusinya itu berupa keputusan yang diambil berdasarkan data dan solusi diimplementasikan. Kemudian untuk evaluasi itu pemantauan analisis data IoT dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas solusi.
Kemudian yang terakhir yaitu manfaat pengelolaan data pada IoT. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, yang kedua inovasi produk dan layanan, yang ketiga penghematan biaya, dan yang terakhir yaitu peningkatan keamanan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.